Halo, selamat Halo, siang. Terdengar nggak suaranya saya? Tes 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 sound dulu ya, tes sound. Oke, oke kedengeran Kak. ya suaranya. Oke, terima kasih Kak Shalina, terima kasih Ibu Ella, terima kasih Kak Oktari. Ini semuanya apa namanya dari tadi udah siap-siap ya untuk apa namanya untuk sharing session. Jadi siang hari ini kita seperti tadi kata Kak Shalina udah share, kita santai saja karena kita baru makan siang atau malah ada yang belum makan siang ya. Jadi ada efek-efek ngantuk dan efek-efek lapar ya jam segini. Jadi kita ngobrol santai aja tapi sambil belajar dan tentunya kalau sama Ibu Ella belajarnya pasti wagyu banget. Ini saya jadi keinget apa istilahnya wagyu ya gitu. Nah, mungkin kalau saya perkenalannya untuk dari sekolah Enuma seperti itu. Eh, jadi di sini Bapak Ibu boleh nggak di chatnya yang udah dengar tentang sekolah Enuma siapa saja ya? Atau yang belum gitu boleh di chat gitu? Atau yang baru, oh saya baru hari ini gitu dengar tentang sekolah Enuma dan apakah itu sekolah bangunan atau sekolah-sekolahan yang anak mainkan gitu? Boleh dong, apa namanya, kita kenalan lewat kolom chat gitu, yang sama sekali belum pernah tahu apa itu sekolah Enuma gitu mungkin, atau di sini semua udah pada tahu sekolah Mungkin udah Enuma? pada tahu kali ya nih ya, Kak ya. Di kolom Belum Kak, chatnya belum seperti tahu. itu. Oh, ada yang belum Udah tahu. pada tahu ya? Oh belum? Oh, Ada yang belum oh tahu. siapa? Tuh kan, pasti ada aja yang belum tahu ya. Dari mana tadi yang belum tahu? Aku dari Jakarta Selatan. Oh, dari Oh, Jakarta Selatan, Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi selamat datang. Kalau begitu kita siang ini kenalan ya, langsung juga apa namanya sambil belajar kenalannya. Jadi saya perkenalan kembali dari Sekolah Enuma. Sekolah Enuma merupakan aplikasi pembelajaran literasi ramah anak. Kami di Indonesia sudah meluncurkan aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia pada bulan Januari lalu. Jadi di awal tahun ya, ini udah bulan ke-8 sejak peluncuran. Nah, aplikasi pembelajaran yang kami luncurkan, Sekolah Enuma Bahasa Indonesia itu mengizinkan anak-anak usia 4 sampai 9 tahun untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ritmenya. Bagaimana caranya? Bisa diunduh lewat Play Store ataupun lewat App Store dan tidak ada iklan dan juga gratis. Jadi berikut tentang Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Apa sih harapan kami dengan meluncurkan aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia? Harapannya anak-anak itu bisa belajar mengalami, kita punya tagline-nya itu petualangan digital pemula. Karena apa namanya adik-adik kita atau anak-anak kita ya, kita atau keponakan-keponakan kita ini kan digital natives. Nah, tapi kami juga tidak mau mereka serta-merta hanya bermain, tapi kami juga ingin melihat mereka belajar dan menikmati. Itu yang paling penting ya, menikmati. Itu sih harapan kami dari Sekolah Enuma. Jadi sekolahnya bukan sekolahan bangunan, tetapi aplikasi belajar literasi ramah anak. Di mana kantor kami di Jakarta, asal kami ada banyak dari banyak negara, ini makanya timnya dari beragam negara, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, dan juga ada juga yang dari Jepang, ada juga yang dari Malaysia. Nah, hari ini kita mau share yang sekolah tentang Sekolah Enuma Bahasa Indonesia, dan tidak hanya tentang aplikasi, tapi kita mau lebih belajar lagi yang wagyu-wagyu bersama Ibu Ella tentang menciptakan generasi alfa yang kreatif dan inovatif. Jadi salam kenal lagi dari tim sekolah Enuma kepada Bapak Ibu siang hari ini. Silahkan santai saja karena kita menjudulkan sesi ini sesi sharing ya, sesi berbagi. Begitu. Selamat datang semuanya. Saya kembalikan ke Kak Syahrina. Terima kasih Kak Tabita atas pemaparannya. Sampai belibet ya. Betul, kita sharing session ini kita santai aja, tapi benar-benar Bapak dan Ibu boleh siapkan notes ya dan pulpen juga untuk bisa mencatat apa-apa saja yang menjadi message dari menciptakan generasi alfa yang kreatif dan inovatif pada siang hari ini. Nah, langsung aja ini saya bacakan dulu profil dari
ibu yang amat sangat luar biasa yang akan sharing ke kita pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Ella Yulailawati MA PhD. Beliau adalah founder Yayasan Rumah Komunitas Kreatif dan Konsultan Sekolah Enuma, juga adalah Ketua Perempuan PGRI serta Ketua Departemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Non-Formal dari PGRI. Nah, beliau ini pernah menjabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih, Bapak dan Ibu, sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Wah, ini begitu saya baca profilnya Ibu Ella, ada kata-kata ini, itu langsung relate banget nih sama kehidupan saya pribadi nih ya, karena memiliki anak juga yang juga usia dini. Jadi memang sudah Bapak dan Ibu datang ke tempat yang tepat nih yang saat ini ya, karena narasumbernya udah langsung ibaratnya pakarnya gitu ya dalam memberikan pemaparan mengenai generasi alpha yang kreatif dan inovatif. Dan beliau juga pernah menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Direktur Pendidikan Masyarakat, Direktur Pendidikan Kesetaraan, serta Chair of Governing Board CNEO Cell di Vietnam tahun 2016 dan 2017. Nah, background-nya Ibu Ella ini apa? Boleh di next mungkin Kak Tabita? Jadi begitu saya baca mengenai Kak Tabita, nah pendidikannya ini apa gitu ya? Ibu Ella ini adalah lulusan dari UPI atau IKIP di Bandung, mengambil pendidikan kimia gitu ya. Wah, ini luar biasa nih Bu Ella ya, dan melanjutkan studinya ke University of London Institute of Education, mengambil gelar atau bergelar MA in Science and Education, dan setelahnya ada mengambil juga di University of Queensland, ini adalah PhD in Education. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar beruntung sekali pada siang hari ini kita sama-sama belajar dari Ibu Ella, karena wah ini pendidikannya amat sangat luar biasa gitu ya. Langsung dapat dari PhD in Education ilmu-ilmunya nanti. Dan juga beliau juga pernah mengambil di New York University online course itu mengenai Early Childhood and Development for Sustainable Development dari Harvard University dan juga dari UC San Diego, yaitu The Science of Parenting. Dan Ibu Ella Yulailawati juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai UNESCO Literasi Prize winner sebagai Direktur Dikmas tahun 2012, serta UNESCO of Girls and Women's Education sebagai Direktur PAUD 2016. Jadi narasumber kita yang pada siang hari ini amat sangat luar biasa, sosok yang kita semua kagumi. Dan please welcome, selamat datang Ibu Ella Yulailawati. Selamat siang Ibu. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella, apa kabarnya Ibu? Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Cerah sekali ya Ibu ya. Aku tuh ngeliat Ibu tuh fresh banget, jadi makin semangat gitu ya. Belajar lagi gitu ya. Nah, mungkin langsung aja Ibu ya ke topik yang akan kita bawakan gitu ya pada siang hari ini. Menciptakan generasi alpha yang kreatif dan inovatif. Nah, kalau boleh dipaparin dulu Ibu, sebenarnya generasi alpha itu apa sih Ibu? Iya, itu bisa. Jadi generasi alpha itu menurut saya tuh kalau pronunciation orang dari ini orangnya orang Australia kayaknya, Mark McCrindle gitu ya. Dia seorang futuris, demografis dan pakar generasi, dia yang menciptakan label ini. Dan generasi alpha ini akan menjadi generasi yang terbesar dan paling sadar teknologi, paling terhubung secara global, dan sangat berpengaruh di dunia. Jadi ibu-ibu dan bapak ingat, ini anak-anak ini akan sangat berpengaruh di dunia. Mereka adalah generasi yang mempunyai pekerjaan yang berubah-ubah, dapat berkarir sampai 6 sekaligus dalam hidupnya. Artinya kita dari mulai sekarang udah mulai ancang-ancang, jangan, karena kan kalau biasanya orang itu ya sampai udah kali jadi guru forever, jadi bisnis itu saya, tapi kalau generasi alpha nggak bisa. Mungkin bisa dilanjutkan. Kenapa dia nggak bisa gitu ya? Bisa dilanjut ya karena slide-nya, nah ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi
Ini generasi itu ada generasi Y, generasi Z atau milenial. Jadi generasi alfa itu adalah anaknya dari milenial. Nah, dia yang lahir mungkin bisa di slide berikutnya. Nah, generasi alfa itu anak ini enggak di itu ya. Dia anak yang lahir mulai tahun 2010. Berarti 2010. jadi berusia 12 tahun ke bawah ya. Jadi kalau generasi milenial itu ya, dia itu apa namanya? Kok apa instan salah satu contohnya ya. Lalu kok kreator, lalu apa tapi kalau generasi alfa itu inspiring, menciptanya tuh bersama, selalu virtual atau maya dan arahan robot dan in situ. Jadi kalau generasi alfa itu instan 3 menit kopi lah segala macam instan masih 3 menit atau tapi kalau ini in situ ada sekarang ada juga harus zaman dia. Ada di dunia mana harus ada juga di dia gitu. Dan kenapa arahan robot? Dia dari sejak mulai lahir ya kan atau pergi sekarang kan naik apa namanya naik Grab naik apa aja kan yang bicara robot jalan dengan apa dengan Google Map itu kan Betul. apa namanya kadang dia kalau di jalan tol itu PDK Indah Pondok Indah maksudnya kan kadang nggak bisa baca sih robot atau bukan hanya itu saja, Mbak, di luar itu ya bagi mereka-mereka mohon maaf yang ada misalnya hiperaktif atau autis itu biasanya digantikan oleh robot pembelajarannya itu. Mengapa? Karena kan kalau robot itu kan misalnya anaknya stres mukul-mukul robot kan nggak marah gitu. Robot enggak itu, jadi malah dia hanya warnanya merah atau apa. Jadi banyak sekali di ini tuh udah pengasuhan itu oleh robot. Nah, oleh karena itu generasi alfa dengan institu dengan selalu mengilhami dan mencipta bersama itu tentu saja perlu sesuatu bagi orang tua untuk menghadapinya ya. Bisa selanjutnya lebih cepat aja. Nah, kita akan berbicara tentang kreativitas ya dan inovasi karena mungkin sering mendengar kenapa kalau jadi nanti menurut World Economic Forum 65% lulusan TK saat ini saat dulu mah dia bilangnya 2020 ya berarti itu tidak akan mempunyai pekerjaan seperti yang tersedia sekarang karena pekerjaan bagi mereka tuh belum tercipta di masa datang. Sekarang Telsa aja sekarang udah banyak hambatan ya kan, padahal di kita baru mau mulai. Jadi memang begitu berubah-ubah ya. Dan yang sangat dan jadi literasi itu is a must ya kan. Jadi literasi menguasai dan terutama kreativitas dan inovasi. Hanya orang yang kreatif dan inovasi yang bertahan. Kalau nggak kreatif dan tidak inovasi, dia tidak inovatif, maka dia akan tergerus lah gitu. Nah, tapi apa sih bedanya kreatif dan inovatif itu? Nah, kalau kreatif itu menciptakan gagasan baru, tapi inovatif itu menerapkan gagasan baru tersebut dengan memasyarakatnya dalam skala lebih luas dan komprehensif untuk kebermanfaatan orang banyak. Contoh, orang kreatif misalnya buat ibu-ibu nih kan kalau teknologi itu kan memberikan kemudahan memecahkan masalah. Orang kreatif misalnya membuat itu sapu robot, sapu otomatis di mana tinggal ditaruh jalan sendiri karena ketika lebaran atau ketika Natal, ketika liburan RT asisten rumah tangga pulang kita capek habis liburan ya kan pakai itu tapi orang inovatif lah yang memasarkannya karena kreatif itu lebih banyak mencipta sesuatu yang baru ya gagasan baru tapi yang lebih inovatif itu lebih ke dalam bisnis dan bagaimana dia memasyarakat di apa ya secara luas sehingga digemari di apa
Jadi kreatif saja tuh enggak cukup. Bayangkan kalau kita selalu ya, karena saya juga pernah di PAUD kan selalu mengatakan sehat, cerdas, ceria. Nggak pernah kita nyebut kreatif, inovatif. Sekarang itu sehat, cerdas, ceria saja nggak cukup. Gitu. Sekarang pasca pandemi, udah sehat insya Allah, sehat, cerdas, ceria. Tapi kalau nggak kreatif gimana? Banyak learning loss, bagaimana caranya supaya kreatif ya. Jadi kreatif itu melibatkan kemampuan membangun dan mengembangkan serta menemukan cara pandang baru yang asli terhadap masalah dan peluang. Sedangkan inovasi menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk memperkaya dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Jelas enggak? Dan tidak bisa kadang-kadang dipunyai dua-duanya dalam satu orang. Oleh karena itu, lanjut pada generasi alfa itu sangat mencipta bersama tadi, sangat diperlukan kebersamaan. Nah, ini beberapa inilah kuotasi ya dari Albert Einstein, kreativitas itu menjalar, sebarkan katanya. Kreativitas itu adalah kecerdasan bergembira. Jadi ingat orang tua, para guru. Jadi kreatif itu kecerdasan yang bergembira. Jadi tanpa kegembiraan itu bukan kreatif. Kreativitas adalah nalar liar dengan mata yang disiplin. Coba. Dorothy Parker, nalarnya liar tapi matanya disiplin. Kalau enggak kemana-mana gitu kan. Orang kreatif adalah ingin tahu, fleksibel, gigih, dan mandiri dengan semangat petualangan yang luar biasa dan cinta bermain. Nah, ini dia. Jadi cinta bermain, nalar liar, tapi disiplin yang harus disimak baik-baik. Kreatif adalah cara saya berbagi jiwa dengan dunia. Dan kreatif itu untuk menjalani kehidupan kreatif, kita harus kehilangan rasa takut kita akan kesalahan. Jadi nggak boleh diri takut-takuti. Ini salah, itu salah, itu kurang baik. Lanjut. Lanjut slide-nya atau saya baca sendiri. Nah, terus berikutnya adalah kreatif ya, saya mungkin nggak terlalu banyak. Kreatif itu proses aktif yang melibatkan dalam inovasi. Kreatif itu adalah jantung dari inovasi dan sering kata-kata itu selalu dikatakan bergantian dan kreativitas atau cara berpikir kreatif dapat diartikan sebagai cara memecahkan masalah dengan sudut pandang baru atau menanggalkan pemikiran biasa atau suka disebut berpikir di luar kotak. Nah, kita lanjut aja bagaimana menumbuhkan kreativitas pada anak. Nah, ini dia, dunia anak adalah dunia bermain, menciptakan kegembiraan dan bermain akan membuat anak senang. Dan kesenangan anak dalam bermain itu secara perlahan menumbuhkan kreativitas. Jadi memang anak selalu harus bermain. Dengan bermain, anak meningkatkan keterampilan dan kemampuan berimajinasi. Nah, berimajinasi sangat penting. Ya, kemampuan berimajinasi inilah yang merupakan benih tumbuhnya kreativitas. Dalam bermain, anak mempunyai kesempatan melakukan eksplorasi guna memenuhi rasa ingin tahunya, dan anak juga bebas mengekspresikan gagasan dalam hayalan atau imajinasinya. Itulah benih tumbuhnya kreatif. Nah, gimana caranya? Tips untuk menumbuhkan kreativitas anak. Nah, ini menurut Resnick ya, menurut Resnick ada 5 komponen secara spiral untuk pembelajaran kreatif itu. Spiral itu artinya kembali lagi gitu. Kalau lingkaran kan tertutup dia. Kalau spiral terbuka nanti setelah yang terakhir dia balik lagi. Jadi yang pertama itu adalah memang imajinasi ya. Lalu karena berimajinasi, anak itu lalu akan mencipta. Nah, setelah mencipta, ya kan, baru dia akan bermain. Kemudian dengan bermain dia akan berbagi. Nah, ketika imajinasi aja udah ditanya, tadi gimana di sekolah? Ayo makan, ayo ini ya.
hilang, buyarlah dia imajinasi. Mencipta, berbagi, kemudian refleksi, ya. Jadi 5 komponen spiral pembelajaran kreatif ini adalah sebuah proses yang mendorong anak untuk berimajinasi, membayangkan apa yang ingin mereka lakukan, mencipta untuk membuat proyek melalui bermain dengan alat dan bahan, berbagi ide dan kreasi dengan orang lain, serta merefleksikan pengalaman mereka. Nah, dari 5 spiral ini ada 10 tips yang bisa kita lakukan, orang tua atau guru, ya. Untuk imajinasi, imajinasi itu memicu ide, ya kan. Lalu untuk memicu ide itu tidak mungkin orang tua atau orang dewasa lain, guru, membatasi anak tidak boleh berantakan. Enggak mungkin. Acak-acakan itu memicu ide. Rapih itu kadang ya apa gitu. Jadi tapi saya memahami, kita juga ingin ruang rumah rapi, kelas rapi, sediakanlah sudut berantakan. Kalau memang rumahnya luas atau sekolah luas, adalah sepojok berantakan gitu ya kan. Itu makanya ada, kalau di PAUD suka disebut ada metode sentra, nah, tapi tidak pernah ada sentra berantakan untuk kreativitas ini. Lalu menyediakan ruang bongkar pasang. Jadi ada ruang untuk memicu ide, pojok misalnya dengan buku-buku segala macam, ada ruang bongkar pasang yang berantakan, itu tip yang kedua. Tip yang ketiga itu untuk mencipta, tadi untuk imajinasi. Kalau yang gaya sekarang kan banyak disebut apa sih, luspat gitu ya kan, ruang untuk luspat gitu kan. Tapi data itu untuk imajinasi dan untuk bongkar pasang ya. Jadi kalau orang yang ini mungkin Lego untuk bongkar pasang, tapi yang lain bisa yang lain, bukan nggak usah harus Lego ya kan. Mencipta, nah mencipta itu, untuk mencipta itu tip yang ketiga menyediakan bermacam bahan. Apakah lilin plastisin, apakah krayon, apakah kertas putih blank, dan lainnya untuk coret-coret ya kan. Lalu mendukung semua jenis penciptaan. Maksudnya mendukung semua jenis penciptaan itu kalau anak kita nggak ngerti dia buat apa, cuman misalnya kita jangan bilang itu apa sih, itu ada udah langsung membunuh. Jadi itu apa ya, kasih tahu mama dong, kasih tahu bu guru dong, kasih tahu bu guru, pak guru. Lalu dia bilang, misalnya dia bilang ini kan kotak perhiasan untuk mama. Jangan, masa kotak begitu, itu bukan kotak, enggak usah. Oh itu kotak ya, gunanya apa. Jadi selalu kita itu mengundang dan menggali apa sih imajinasi yang anak pikirkan dalam mencipta. Lalu kita juga harus mendukung, kata anak ini apa, kata kita nggak tahu apa yang di benak dia gitu. Jangan kita mengimpose itu apa ya, menggantikan pikiran anak dengan pikiran kita sendiri, karena nanti akan kreatifnya akan terbunuh ya kan. Tip yang kelima adalah menekankan pada proses bukan produk. Misalnya seorang anak mencoba membuat robot dari kotak-kotak disambung-sambung, tapi yang penting itu dia prosesnya, bukan produk. Masa robot kayak gitu, kok robotnya nggak bisa jalan dan lain seterusnya ya. Jadi prosesnya itu yang penting. Prosesnya dalam teknologi itu adalah, atau dalam bermain itu adalah merancang dan membuat. Jadi coba deh kita coba dirancang dulu yang mau dibikin apa gitu kan. Nanti itu sambil main-main. Yang keenam itu memperpanjang waktu untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah kebanyakan baik ortu maupun guru itu membatasi waktu ya. Padahal dan misalnya hari ini harus selesai. Ya enggak lah, karena itu nanti kreatifnya untuk penemuan sesuatu itu kayak Edison itu menciptakan lampu membutuhkan 5.000 kali percobaan dan dia tidak menyebut 5.000 kali gagal. Lalu dia bilang saya untuk menciptakan bola lampu saya membutuhkan 5.000 kali percobaan dan itu adalah memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Dan Edison itu adalah orang yang sangat bermanfaat di dunia kalau kita tidak terang malam hari ya kan. Jadi gitu, jadi bermanfaat. Tapi yang memasarkan ke seluruh dunia dengan segala macam brand, dengan segala macam itu orang inovatif. Bisa ya dipahami ya. Edison yang kreatif mencipta, lalu yang memasarkannya itu lebih ke inovatif dan tanpa itu semuanya nggak bisa. Berbagi ya.
Berbagi, dalam berbagi itu poin tip yang ketujuh, yaitu berperan sebagai perantara menentukan menentukan teman main yang tepat ya. Maksudnya tuh gini, apalagi zaman sekarang itu ya, guru dan para ortu harus memahami bahwa anak itu kan mempunyai kecerdasan jamak atau multiple Ya. intelligences ya kan. Ada kecerdasannya itu memang dia ada kinestetik, maunya bergerak-gerak, tetapi kita harus menjadi perantara. Kalau bahasa 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 dewasanya tuh harus jadi mak comblang. Dalam arti kalau anak itu memang senang belajarnya itu bersama kawan, jadi nggak bisa belajar mandiri, individual, dia lebih senang kalau misalnya dia punya jiwa sosial yang lebih ini. Jadi kita harus jadi mak comblang atau menentukan teman main yang tepat. Jangan sembarang gitu. Kita harus, kalau misalnya nggak sesuai, dia bisa ini. Jadi carikan teman main yang tepat untuk mengerjakan kreativitas ini, maksudnya bukan untuk main PlayStation atau main apa. Kalau itu sih ya biarin aja siapa. Untuk bersosialisasi secara kreatif, jadilah perantara menentukan teman main. Jadi gak sederhana loh, gak sederhana. Karena kreatif itu tidak semua orang tuh kreatif, nggak semua anak tuh kreatif. Tapi jadi cari pasangan yang sesuai dalam hal bermain secara kreatif. Lalu juga dalam hal berbagi ini kita juga harus terlibat sebagai kolaborator. Kita juga berbagi terhadap gagasan dia gitu. Ini kalau saya kepanjangan silahkan dipotong ya Mbak Sahlena atau Mbak Tau. Ya Ibu. Apa monggo, ini saya sambil juga mencatat juga nih Ibu, karena benar-benar setiap pemaparan Ibu langsung oh iya ya gitu. Monggo dilanjutkan Ibu, silahkan. Jadi dipotong kalau aku kepanjangan. Nah, kan ke berikutnya, jadi terlibat sebagai kolaborator tuh begini, kita jangan jadi penonton ya. Ketika anak berbagi dan dengan teman sebayanya atau dengan teman yang lebih tua atau dengan adiknya, dengan siapa gitu. Nah, kita juga terlibat sebagai kolaborator, ikut berbagi dan kita juga bisa berbagi. Mama bisa membuat juga deh kayak gini. Menurut kamu gimana ya gitu. Jadi enggak, pokoknya ingat jangan imposing, ingat juga dalam berbagi jangan menekankan, jangan, kalau saya boleh saran ya, mulai sekarang itu kita harus menghitung kata harus. Menghitung kata harus. Sebaiknya menghitung kata harus agar saya mengurangi kata harus. Kita sebaiknya menghitung kata harus atau harusnya. Kamu harus begini, guru harus begini, orang tua harus begini gitu. Nah, ketika kita tidak menyampaikan harus, sebaiknya apa? Kita akan kreatif untuk terlibat sebagai kolaborator. Karena kita memahami. Misalnya, kayaknya keundangan atau kayaknya saya presentasi sebaiknya pakai baju batik deh. Tapi saya nggak punya kan, saya pakai apa aja. Jadi ya udah ditentukan kostum kurang lebih warnanya biar senada. Misal nih ya, merah marun, terserah mau batik mau apa. Jadi kita mengurangi kata harus agar kita itu mengundang keragaman. Nah, dengan posisi anak yang selalu dibiasakan beragam, tidak diseragamkan ya, maka dia juga akan mengundang kreativitas dan berbagi, karena tanpa merayakan keberagaman itu kurang bisa berbagi secara kreatif dan inovatif ya. Lalu tips yang ke-9 itu mengajukan pertanyaan secara otentik ya. Otentik itu misalnya jadi pertanyaannya memang enggak, kan ada beberapa jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang digolongkan bisa dijawab oleh narasumber. Ada pertanyaan misalnya, apa nama bunga ini? Ada orang suka-suka kan memberi nama. Nah, itu narasumber, artinya narasumber siapa yang memberi. Lalu kalau sebutan apa, atau ada yang bisa dijawab dengan pengamatan. Berapa jumlah kelopak bunga ini, itu kan pengamatan. Tapi ada yang dijawab dengan penyelidikan, misalnya bagaimana kalau bunga ini direndam dengan air, apa
yang terjadi. Nah, jadi pertanyaan yang seperti itu bahwa bukan berarti si orang yang bertanya itu tahu jawabannya juga gitu. Yuk kita cari jawabannya bersama-sama gitu. Bisa dipahami ya. Jadi bukan pertanyaan yang menggurui, tapi pertanyaan untuk menelaah bersama. Itu untuk refleksi. Jadi tadi seseorang anak membuat proyek segitu, lalu ini ternyata jalannya begini ya. Kalau kita misalnya dia membuat robot, ternyata hasilnya seperti ini. Kalau dibuat begini bagaimana? Jadi itu pertanyaan refleksi ya. Nah, tapi boleh juga sih berbagi refleksi, tapi berbasis dan tidak menyinggung. Maksudnya kalau berbagi refleksi, kalau menurut Ibu sih kayaknya kalau begini akan terjadi begini. Menurut kamu gimana? Gitulah ya. Jadi tidak mengharuskan dia langsung setuju. Enggak, Bu Guru, kata saya begini. Yuk kita cari sama-sama gitu loh. Jadi itu yang saya bilang harus menghitung. Kata saya juga sebut harus ya tadi. Kata harus. Jadi sebaiknya menghitung kata harus atau hati-hati menggunakan kata harus karena akan mengurangi refleksi kita sendiri. Nah, kemudian mungkin apa sih yang dimaksud imajinasi ya kan? Nah, imajinasi itu adalah kemampuan untuk membentuk citra atau pandangan dan sensasi baru yang tidak dirasakan melalui penglihatan ya, pendengaran atau indera lainnya. Ketika kita baru terpejam tiba-tiba terpikir apa, ketika kita makan tapi tiba-tiba ada sensasi baru aja terasa kayaknya begini. Nah, pernah nggak ngalamin begitu? Nah, kalau hal-hal kecil deh, kadang-kadang terjadi ya, mungkin pernah. Lalu imajinasi itu membantu membuat pengetahuan dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah dan merupakan hal mendasar untuk mengintegrasikan pengalaman dan proses pemberjalanan dalam kehidupan nyata. Nah, itu tadi ya, untuk menambah. Nah, ini saya membuat tabel satu ini pembelajaran kreatif ya untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, bisa dilihat ininya berikutnya, yaitu pembelajaran pada slide berikutnya. Pembelajaran kreatif pada anak dapat dilakukan dengan upaya menumbuhkan anak didik itu untuk mempunyai kepribadian atau karakter yang percaya diri. Ingat nggak tadi? Pemikiran liar dengan disiplin, ya kan? Jadi itu kepribadian berkarakter. Jangan dikira menumbuhkan karakter itu hanya melalui pelajaran budi pekerti dan agama saja. Sebetulnya untuk menumbuhkan kreativitas itu juga membentuk karakter ya, yang percaya diri, penuh motivasi, keingintahuan tinggi dan bertindak berbasis bukti. Jadi yang generasi alfa in situ selalu real time, tapi dia ingin bukti secara in situ. Jadi secara langsung, jadi bukan hoax. Gak mau dia percaya hoax, percaya deh. Anak-anak sekarang nggak akan percaya hoax. Benar. Betul Ibu. Kan ya dia mampu bersaing dan mentoleransi ya kan, dan juga menoleransi ambiguitas atau ketidakpastian. Karena yang pasti dalam kehidupan itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan anak sekarang itu sangat tahu karena dia memang besar sebagai penduduk asli dari digital. Saya mungkin tidak akan bacakan semua, tapi mungkin coba ke slide. Inovasi aja langsung. Di sini bisa dilihat ya, nanti ada kesukaryaan dan kreativitas di masa kanak-kanak. Ini hanya menyampaikan bahwa anak-anak itu memang pada dasarnya sukaria dan kreatif. Jadi orang tua jangan menyetop tertawa mereka ketika mereka bermain-main. Kurang lebihnya gitu aja, nanti dibaca ya. Karena kesukariaan yang hilang itu atau terganggu sering menjadi hal yang genting. Kita ke inovasi aja dulu karena ini judulnya inovasi apa yang kreatif dan inovatif. Nah, inovasi itu dapat dimaknai secara luas sebagai ide-ide baru, cara-cara baru dalam memandang sesuatu
dan metode atau produk baru yang memiliki nilai, ya. Inovasi itu mengandung ide output tentang benar-benar menghasilkan sesuatu atau memproduksi atau melakukan sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu yang terjadi atau menerapkan sesuatu yang baru. Bisa dirasakan nggak sih coba sebentar merenung bedanya kreatif dan inovatif? Jadi orang yang kreatif itu kalau tidak inovatif, kekreativitasannya itu hanya untuk dirinya sendiri, belum bermanfaat untuk orang banyak, gitu loh maksudnya. Kalau orang kreatif ini merasa belum cukup inovatif, carilah teman yang inovatif agar dia bisa memasarkan ide kreatifnya dia. Bisa dipahami bedanya enggak? Jadi penerapan pemasaran kreativitas, tapi ini istilah saya ya, dari seseorang dengan cara inovatif, itulah orang yang pelaku yang memasarkan kreativitas seseorang itu jiwanya dia itu sangat inovatif. Contohlah banyak sekali kan apa yang startup yang orang startup dengan digital itu kan yang inovatif sih tetap survive, tapi kan banyak startup yang roboh, jangan dikira loh walaupun silent. Banyak yang tutup loh startup itu sebagian gitu kan. Yang besar-besar yang karena ada orang-orang yang inovatif di situ gitu. Bisa dipahami ya. Nah, anak-anak sekarang ini sebetulnya sangat terlahir kreatif. Tapi kita harus mencari jembatan. Kalau bisa tadi bercandaannya saya menjadi mak comblang untuk menjadi pasangannya, ya mencarikan pasangan yang inovatif. Wah, luar biasa. Nanti ada pembelajaran generasi apa yang luar biasa. Enggak perlu yang teman sebaya, kalau perlu ya ibunya, papahnya, pamannya. Tapi yang jelas itu harus adalah apa yang itu. Dan inovasi hampir selalu melibatkan ini, lihat. Inovasi hampir selalu melibatkan kerja keras, kegigihan, dan ketekunan, ya. Nah, diperlukan karena banyak ide bagus kurang ditindaklanjuti dan dikembangkan. Kalau pernah melihat apa ya saya lupa ya, pokoknya film tentang McDonald, artinya kan itu kan yang penemu si Mac dan siapa, tapi kan yang menghidupkannya orang yang inovatif itu yang membuat McDonald seperti sekarang. Dia kan bilang banyak sekali orang cerdas, tapi hanya sedikit orang yang tangguh dan tekun, dan dia merasa dialah yang tangguh, dan sehingga kan brand itu jadi milik dia gitu. Kan dia sangat inovatif. Jadi perusahaannya itu tidak hanya menjadi perusahaan rumah makan keluarga, tapi dia dengan real estate-nya, dengan real estate apa sih saya nggak gitu paham, tapi dengan tanahnya, dengan apanya itu dia menjadi brand dia. Artinya dia mencari bukan hanya itunya, tapi mencari lokasi dan itunya. Oke. Nah, ini dia menciptakan generasi alfa yang kreatif dan inovatif. Sebenarnya ini puncaknya dari penjelasan saya. Kalau ingin nanti banyak bertanya ya, lanjut yang berikutnya. Slide berikutnya biar yang teman-teman lain lihat. Yang ya. Nah, ini dia. Jadi generasi kerangka inovasi itu ya, pertama itu lakukan, idenya harus asli. Enggak perlu ide dia, ide inovasinya ide dia, tapi ide untuk dipasarkan belum tentu harus ide dia, ide asli. Rumuskan tujuannya, identifikasi peluang dan atau masalah, lalu tapi fokus pada peluang dan temukan kegiatan yang disukai, ya kan? Nah, ini dia, jangan takut salah, ambil risiko. Anak perlu dilatih mengambil risiko. Kalau tidak dilatih, dan anak juga perlu dibiarkan salah. Jangan dilatih untuk tidak takut salah, ya. Dengan sendirinya guru orang tua jangan terlalu banyak menghukum yang nggak perlu sama anak, artinya atau mengejek atau mencela atau apa. Lalu menindaklanjuti gagasan itu lakukan. Ide asli, perhatikan keaslian, tentukan perbedaan, cari banyak jawaban. Contohnya gini lah, kalau soal ide aslinya tuh gado-gado itu bumbunya kacang tanah, ya kan.
Tapi kalau orang inovasi kan sekarang mau diganti dengan kacang mete bumbunya, jadi kan rasanya lebih enak. Atau mau diganti dengan almond, lalu dibuang kalau dibilang kalorinya lebih mantap dan lain seterusnya. Itu untuk pemasaran, padahal ide aslinya gado-gado gitu ya. Kayak gitulah. Lalu tentukan tujuan yang jelas, tujuannya untuk mengarah pada pasar yang memang sedang diet, yang perlu protein sehat, dan buka banyak asumsi, cari peluang untuk inovasi. Nah, jadi itu dilatihkan kepada anak dengan bermain apa ya, masak-masakan lah atau apa gitu ya. Iya, lalu fokusnya pada peluang, terbuka, kehalusan mental, ritme kreatif, sehat untuk sejahtera, dan menjadi ahli dalam bidang yang disukai. Ya, jadi temukan, jadi gini, sekarang ini kan kalau di kita itu selalu dibuat menjadi generalis ya. Tolong deh teman-teman yang punya anak-anak generasi alfa itu, janganlah, walaupun sekolahnya masih menuntut seperti itu, harus jadi ahli semua, jangan. Sebagai orang yang memahami, tolonglah fokus, lihat minat dan ininya anaknya itu kemana, dan tunjukkan, tonjolkan sesuatu yang diminatinya agar dia menjadi ahli dengan yang disukainya. Kalau dia ahli dalam yang disukainya ya, nanti suatu saat itu bisa dialihgunakan ke dalam hal-hal lain, pembelajaran atau keahlian lain. Tapi kalau tidak mungkin seseorang itu menjadi ahli semuanya. Jadi kan kalau orang tua zaman sekarang itu ingin ranking 1, semuanya harus nilainya 8 ke atas, termasuk olahraga, gitu loh. Ya saya dulu memang enggak pernah punya nilai 7 ya atau 6, tapi ya saya olahraganya jelek karena memang saya nggak bisa ahli di situ gitu. Tapi orang tua saya di zaman baheula, karena saya kan udah boros umur ya. Tadi nama apalagi orang anak sekarang. Jangan deh ya, biarkan dia, tonjolkan apa yang menonjol. Jadi jangan yang menonjol dari dia ditumpas. Lalu misalnya ini salah satu contoh ya, pengalaman, tapi saya nggak usah disebut. Seseorang yang anaknya sekolah di luar negeri, ketika pulang tuh dia bahasa Inggrisnya tuh bagus ya. Ketika ke sini dia bahasa Indonesianya jelek. Di sekolah itu diledek-ledek, kamu tuh bahasa Indonesianya jelek. Ketika ada lomba bahasa Inggris, enggak boleh deh orang yang bahasa Inggrisnya yang baru dari luar negeri tidak boleh ikut lomba bahasa Inggris. Paham nggak? Kan betapa terpukulnya tuh anak. Jadi justru tonjolkanlah ke bagusnya dia gitu. Jadi demikian juga ada anak yang senangnya seni. Tonjolkanlah balet. Ada anak yang senangnya di komputer karena namanya anak generasi alfa ya. Tapi jangan semuanya bermain yang apa sih namanya tuh, Roblox atau apa, saya nggak gitu paham. Roblox berkolaborasi yang lain berjam-jam, tapi lihat orang tua harus pintar segala macam. Cari di situ peluangnya apa agar dia nanti menjadi desainer. Karena kan memang sekarang untuk anak generasi alfa itu gamifikasi itu harus. Kalau nggak ikut memberikan game ya apalagi. Nah, sama di sekolah Inoma kan banyak gamenya. Jadi sebetulnya ya itulah, kalau memang mau anaknya kreatif, kayak di sekolah ikuti sekolah Enuma itu yang bahasa Indonesia kalau memang mau yang gratis, karena disitulah gamifikasi ada, ide asli ada, jadi peluang ada, dan lain penghargaan ada. Jadi banyaklah di situ yang nanti, tapi kan itu di dalam bincang-bincang yang lain, kita nggak cerita itunya dulu ya. Sekarang inovatif, oke. Nah, saya hanya ingin menunjukkan, saya nggak akan sebutkan terlalu banyak ya. Tapi kita harus ketahui betul apa sih ciri-ciri anak berpikir dan berbuat kreatif ya. Tadi kan inovatif seperti itu ya. Nah, sekarang ciri-ciri anak berpikir dan berbuat kreatif. Nah, anak yang berpikir dan berbuat kreatif itu dia melibatkan berpikir kritis dan bersikap imajinatif. Ada ya seorang anak yang membaca buku, dia mengganti tokoh-tokohnya. Lalu dia
ini misalnya tokohnya itu kalau katakanlah kan ada apa Peppa ya yang The Pig gitu ya kan? Peppa Pig, iya, betul Ibu. Apa Peppa sih? Pig. Peppa Pig ya. Tapi dia ganti. Dia bilang Peppa Pig itu begini karakternya. Dia punya burung gitu. Loh, kok Peppa Pig punya burung ya? Dia punya burung. Lalu burungnya itu suka ini dan itu tuh digali kenalkan buku sejak dini ya. Dan itu beli itu anaknya ini anak kayak gini mulai kreatif. Ingat anak kreatif kadang-kadang agak irregular dalam artian nggak terlalu makan jam segini, ngerti nggak terlalu terpola Terpola. dan terlalu dipolakan. Tapi yang jelas untuk asupan gizi harus. Tapi kan kadang jam segini harus ini, jam segini. Kadang-kadang lah di zaman masa dia agak nggak kurang terpola. Jadi itu ciri-cirinya karena dia ketika dia melibatkan kegiatan yang mengandung imajinasi untuk mencapai tujuan dan tadi kan ada lihat kreativitas itu harus memperpanjang waktu untuk menyelesaikan proyek. Ya dia nggak bisa itu mengejar polanya, tapi sebagai orang tua. Jadi intinya saya ingin menyampaikan, pada dasarnya semua anak itu cerdas dan kreatif serta periang. Hanya orang tualah yang perlu mendampinginya dengan gizi yang baik ya. Kan dia tuh secara naluri itu udah pembelajar yang hebat. Nah, lalu kita lihat kalau dia berorientasi ke masa datang, dia selalu mengandung originalitas dalam mencari penyelesaian atau memecahkan masalah, dan dia selalu mengusulkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Jangan bilang, enggak, masa iya sih anak saya kayak itu. Mulai sekarang buka telinga dan buka mata dan buka rasa ya. Karena kadang anak lompat-lompat, basah-basahan, lalu menginjak-injak tanah, jangan dibilang dia main kotor-kotor. Dia lagi ngamati apa yang terjadi pada telapak kakinya di tanah ketika dia lompatnya begitu atau ketika dia lompatnya begini. Semua anak tuh belajar. Jadi tolong agak selalu tapi kalau hujan-hujanan atau apa sih tetap kesehatan. Cuman bermain itu suatu keharusan. Nah ini silahkan aja dibaca secara mendalam, tapi saya ingin menyampaikan ketika anak kreatif seperti itu ciri-cirinya, maka ketika dewasa dia menjadi komunikator ya, lebih pandai berkomunikasi, lebih terbuka, lebih mampu mengambil risiko, lebih bisa menjelajah gagasan, lebih berpengetahuan. Detailnya silakan baca aja dan lebih luas. Mau nggak mempunyai anak yang di masa dewasanya seperti ini? Maka latihlah kreatif dan inovatif agar setelah dewasa lebih mempunyai anak yang jadi anak itu benih bangsa ya, dewasa menjadi warga negara yang baik. Nah ini kompetensi anak kreatif, saya juga tidak ingin membahas ini hanya sumber belajar aja, hanya lihatlah bahwa inilah ada di otak itu ada beberapa bagian ya yang secara keilmuan itu bisa dibuktikan. Saya kira ini juga ini nih tinggal berapa slide lagi, nggak banyak kan nggak. Oke, lanjutkan aja ya, ini agak penting Jonang. Nah kegiatan kreatif ya, jadi untuk melakukan kegiatan kreatif, seseorang harus melibatkan berbagai sikap, pengetahuan, dan kompetensi, yaitu proses afektif, imajinasi, fantasi, angan-angan dengan cita-cita, kesenangan, dan tantangan dalam bermain dan belajar. Semangat menyelesaikan tugas. Nah, ini juga harus menoleransi kecemasan dan ketidakpastian. Jadi jangan sampai anak tuh kecewa. Jadi kita udah antisipasi ini. Kemampuan kognitif seperti berpikir berbeda, mengubah pola yang lazim, menyusun cara baru, memotivasi. Dan juga ingat ada minat usaha. Maksudnya itu biarpun anak-anak, ada loh saya ingin menjadi membuat toko mainan katanya gitu atau apa, biarin aja minatnya aja ya karena peluang dan ketekunan. Nah lalu pengasuhannya ini
untuk anak-anak. Oh, ini langsung menghindari stres ya. Pengasuhannya harus, nah kita hindari stres ya dalam pengasuhan. Ini nggak usah, silahkan dibaca aja pengasuhan. Nah kita harus menghindari stres ya. Karena bentakan atau perkataan yang kasar akan membuat anak ketakutan dan menimbulkan stres beracun. Ada stres beracun loh pada anak usia dini. Stres beracun ini memproduksi koneksi saraf yang berlebihan di area otak yang berkaitan dengan ketakutan, kecemasan, dan respon impulsif. Nah, sebaiknya produksi koneksi saraf yang berkaitan dengan sebaliknya, mohon maaf. Jadi ada stres beracun, sebaliknya koneksi saraf yang berkaitan dengan nalar perencanaan dan kendali diri sangat sedikit. Dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuhnya kreativitas dan kinerja serta kesehatan mentalnya ketika ia dewasa. Itu namanya hipokampus ya, stres beracun itu. Nah, jadi pujian beri dukungan dan perlindungan slide berikutnya. Karena pujian, kehangatan, dan pelukan serta kasih sayang dapat membangun bibit kecerdasan dan kreativitas seorang anak. Ingat, anak-anak kita tuh benih bangsa ya. Jadi bukan bibit kacang polong gitu kan. Dia benih bangsa. Jadi memang harus betul-betul benih ini dirawat gitu agar nanti ada warga negara yang baik. Lalu volume hipokampus itu meningkat tajam pada anak yang ibunya memberi dukungan dan pengasuhan yang baik ketika anak itu di usia dini. Hipokampus itu adalah pusat untuk mengingat, ingat loh, hipokampus. Pusat untuk pusat otak untuk mengingat, menalar, mengatur emosi. Betapa pentingnya. Dan anak jangan dibuat stres. Kalau stres hipokampusnya mengecil. Ya, itu aja intinya. Nanti lainnya, nah kreatif di PAUD itu sering dilatihkan melalui art, seni seperti mewarnai, melukis, lalu craft, tapi juga sering dengan STEM ya, science, technology, engineering, dan math. Ini yang terakhir dari saya, kreatif itu sangat-sangat sama pentingnya dengan literasi. Saya kira itu, mohon maaf kalau tergesa-gesa, tapi kan ini bincang-bincang yang pertama. Yang penting, apakah tadi wagyunya masuk dulu lah ya. Silakan. Kalau ini. Betul sekali Ibu. Wah, ini terima kasih banyak Ibu Ella atas pemaparannya yang amat sangat luar biasa. Gimana nih Bapak dan Ibu sekalian? Benar-benar langsung catatan saya aja nih langsung banyak mengenai apa namanya menciptakan generasi alfa yang kreatif dan inovatif ini, kayak semacam ternyata saya juga baru tahu gitu ya kalau sehat, cerdas, ceria itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Kadang kan kita harus benar-benar harus kita bilang gitu ya ke anak-anak, ayo kamu harus sehat, banyak makan buah, minum vitamin, terus harus cerdas juga supaya nanti akademiknya bagus dan harus jadi anak yang happy. Tapi ternyata nggak cukup ya Bu untuk di zaman generasi alfa itu ya. Harus ditambah dengan kreatif dan inovatif ini yang harus kita temani nih sebagai orang tua juga. Nah, itu benar-benar jadi catatan kami nih Bu, para orang tua untuk bisa mencetak anak yang nantinya juga jadi pribadi yang kreatif dan inovatif gitu. Nah, terus abis itu mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung ke Ibu Ella gitu ya. Boleh tanya melalui chat, boleh juga open mic. Nanti tinggal di kode aja pakai raise hand, nanti kita langsung bisa open mic juga seperti itu. Dan tadi juga saya juga sempat dapat insight juga dari Bu Ella mengenai menghitung kata harus. Itu kayaknya langsung sontak, waduh, gitu. Kayaknya kita sebagai orang tua gitu ya, ayo nak, kamu harus pinter ya, kamu harus sarapan nanti lapar gitu. Kamu harus pinter nanti biar nggak dimarahin Bu Guru di sekolah. Kayaknya itu satu tuntutan yang mungkin anak jadi stres ya Bu ya. Jadinya
apa ibaratnya langsung yang tadi Ibu bilang kayak hipokampusnya langsung kayak menciut gitu. Dan itu benar-benar jadi pengingat kita juga nih semua keluarga Enuma ya, bahwa hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Bu Ella itu nggak hanya langsung kita pelajari tapi bisa kita praktekkan ke anak-anak kita nantinya gitu ya. Gunanya apa sih kita praktekkan supaya kita bisa menjadi mak comblang gitu ya, mak comblangnya anak kita gitu ya terhadap apa yang menjadi impiannya di kemudian hari gitu. Nah, mungkin dari Kak Tabita, Kak Oktari, Kak Putri itu mungkin ada insight lagi nggak nih sebelum kita sambil nunggu? By the way, sambil nunggu Mbak Salena, di sini ada dari Lampung dan dari DKI, Ketua Perempuan PGRI juga loh yang ikut aku lihat. Wah, senang sekali. Selamat siang, Ibu. Oke, lanjut silakan. Wah, terima kasih sudah hadir di acara literasi ini. Oke, nah Bu Ella ini ada yang bertanya dari Apip Hermana, katanya gini, bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa membedakan huruf, misalkan D dan E? Kadang dalam menulis juga suka terbalik, bagaimana cara mengajaknya untuk mempelajari secara menarik? Bukan D dan B maksudnya. Jadi ada yang huruf D dan B, karena kan ada yang D kecil, B kecil itu kan ada yang perutnya di depan, ada yang perutnya di belakang gitu ya. Nah, ini caranya gimana nih untuk mempelajari secara mungkin anaknya mau untuk bisa membedakan nih ujungnya nanti, Bu. Silahkan. Ya, ini sebetulnya anak ini kelihatannya ada tanda-tanda disleksia ya. Pak siapa tadi? Kalau Bapak Apip. Pak Afif, coba pelajari banyak tentang cara mengatasi anak disleksia karena mungkin anak normal biasa, tapi kalau ini sangat berulang dan apa ya, biasanya cara mengatasinya kalau dia tidak terlalu berat disleksianya itu, biasanya orang yang berpengalaman itu dicoba diajak menulis di atas pasir. Karena anak disleksia itu jadi disleksia itu kan saraf-saraf otaknya konon kabarnya tuh ada saraf yang istilahnya biasanya kabel-kabelnya tuh ke sini. Kalau dia kabelnya tuh agak rada kemana gitu, tidak terlalu teratur seperti yang tidak disleksia gitu ya, yang biasa. Nah, biasanya dia sangat bisa melihat dengan jelas justru di yang titik-titik yang kabur. Jadi coba belajar khusus untuk huruf D dan B itu berlatih menulis di atas pasir. Pasir, ya pasir biasa, pasir kan ada biasanya kalau di PAUD itu suka ada kan pasir untuk loncat-loncat. Ya, D dan B dengan huruf yang itu digarisi pakai patok, pakai batang kayu atau apa itu. Tetapi kalau memang ini ya tetap harus perlu pergi ke konsultan apa dia dicek memang dia disleksia atau bukan ya. Tapi saya mencurigai kalau D dan B selalu terbalik itu. Karena kalau yang normal itu jelas dia bisa ya karena memang berbeda yang ini ke sini, yang ini ke situ ya. Mungkin itu dari saya walaupun dan anak-anak yang seperti itu sangat kreatif. Ada filmnya kan yang saya lupa ya like a Star in the Sky kalau nggak salah. Ya itu tentang anak disleksia yang dibully anak lainnya karena dia memang dianggap lambat, dianggap ya bodoh lah gitu kasarnya, sehingga akhirnya dia orang tuanya marah dipindahin ke sekolah yang sangat elit justru, tapi alhamdulillah tapi bagusnya itu bersyukurnya itu di sekolah elit itu ada seorang guru yang pandai yang memahami hal-hal seperti itu, akhirnya anak ini bisa dijadikan pelukis karena daya seninya kreatifnya luas sekali. Kreatifnya luar biasa tinggi sekali dan dia menjadi pelukis dan pelukisnya dipasarkan. Nah, ini dia kolaborasi kan. Dipasarkan menjadi mengharumkan nama sekolah dan anehnya setelah dia jadi pelukis ketika dia dewasa besar dia malah sembuh dari disleksianya. Jadi memang kadang-kadang jadi bisa nulis dan lain seterusnya gitu. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang ajaib di dalam
kehidupan anak itu. Jadi kadang belum waktunya dia bisa gitu. Bukan kan kita harus selalu anak itu seperti motor di konvoi ya, semuanya ngikuti anak yang cepat padahal anak itu memang sangat beragam seperti yang kalau udah belajar Enuma kan ada yang anak capaiannya level ini, ada anak capaiannya level berapa. Nah, itu normal-normal aja. Silakan. Iya, dan ini ada kata Mbak Tabita, ini filmnya Like Stars on Earth iya. ya. Ibu, Like Star apa? Like Stars on Earth. Ya, oh itu ya. Itu Iya. ada yang di Indonesia kan ya? Bisa diakses di mana ya? Kalau lihat Netflix aja. Di Netflix, Bu. Bapak Ibu di Netflix. Atau Di Netflix ya, mungkin kita tonton ya nanti ya habis ini ya, Like Stars on Earth ya. Nah ini Bapak Apip sempat juga memaparkan bahwa katanya itu melekat dalam pikiran anak ya Bu, dalam kurung constraint dan unconstrained, betul ya Bu Ella? kalau gitu, iya. Jadi bukan cuma melekat, dia ada kesulitan aja menebak huruf itu. Ya melekat ya, jadi dia agak kabur aja di situ karena tadi memang ada yang bukan konslet ya. Konon kabarnya itu sarafnya itu memang kalau yang disleksia itu serabutnya itu berbeda gitu. Jadi memang itu udah apa ya, pemberian Tuhannya seperti itu, tapi itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan, hanya tidak boleh tidak boleh dirayakan keberbedaannya, harus dicari, ditonjolkan mana kelebihannya dari anak itu gitu. Kalau dipaksa harus bisa dan dianggap bodoh itu pasti nggak akan bisa. Semua anak dengan kendala apapun ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Apip Hermana untuk pertanyaannya. Nah, ini dengan Ibu Preni, mungkin boleh open mic, Ibu raise hand ya? Iya, terima kasih Mbak. Selamat sore Bu Ella. Ini dari jauh. Iya, alhamdulillah bisa ikut nyimak juga, ini luar biasa hari ini. Sebetulnya saya juga bingung tiba-tiba di-invite sama Bu Ella. Waduh, kata saya, udah ternyata luar biasa. Jadi Bu Ella, terkait pemaparan tadi yang Ibu Ella sampaikan, itu tentang kita harus mengurangi kata harus gitu Bu ya kepada anak itu. Tapi saya dapat masalah ini Bu Ella. Ternyata salah satu siswa itu di sekolah itu kelas 2 SMP belum bisa membaca. Nah, ini jadi ketika saya tanyakan kepada gurunya gitu kan, ya kami share lah gitu. Ini rusaknya di mana anak ini? Apakah sewaktu dia mulai belajar membaca itu tidak ada yang menge-push dia gitu sehingga dia mempunyai rasa kewajiban bahwa ini menjadi salah satu kebutuhan dia untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga kok sepertinya dia nyaman aja. Yang saya lebih bingung lagi ternyata gurunya bisa meluluskan gitu ya sampai dengan SD dan sekarang sudah duduk di kelas 2 SMP gitu kan. Jadi kata saya ini kenapa sudah terlalu lama terjadi pembiaran-pembiaran begitu ya. Apa yang abai? Jadi saya upaya ke anak itu untuk komunikasi via WA. Ternyata komunikasi lewat WA dia bisa Bu Ella. Walaupun ada beberapa huruf yang mungkin tertinggal, tapi karena kita sudah tahu begitu kan kekurangan dia, jadi saya pahami maksud dia apa. Tapi tetap saja itu tidak bisa memenuhi standar kebutuhan ya, standar kebutuhan dia untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih jauh, lebih tinggi gitu. Menurut saya karena memang ya dia tidak alat-alat dia untuk ke sana itu tidak cukup artinya gitu kan, pengetahuannya tidak cukup begitu kan kalau dia harus tempur untuk bersekolah ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah sekarang terkait dengan kata harus tadi begitu Bu Ella ya, apakah anak-anak yang tipikalnya seperti ini memang harus kita perbanyak begitu sewaktu kecil gitu kan, bisa jadi mungkin kita akan mengalami atau menjumpai hal-hal yang sama untuk hari-hari berikutnya begitu Bu Ella ya. Apakah anak yang seperti ini memang harus intensitas kata harus itu memang kita harus perbanyak kepada anak-anak yang bertipe seperti ini Bu Ella. Tipe Itu yang saja, terima kasih Bu Ella. tipe Iya, yang masalah. alfa atau yang nggak bisa baca tadi? Iya, yang kan ini kerusakan ya Bu Ella ya, karena sudah kelas 2 SMP kan artinya rusak lah anak ini gitu kan. Itu Iya. waktu kecilnya itu memang tidak dipaksa begitu kan,
salah satu pemaksaan itu kan dalam berujar itu kan harus ada kata harus begitu kan. Sedangkan mungkin dia ini termasuk yang tidak mendapat kata itu mungkin dari orang tua maupun gurunya, sehingga terjadi pembiaran-pembiaran atau Pertanyaannya mungkin karena dia anak manja. siap. Jadi pertanyaan Iya. Bu Pren itu sebetulnya ada 2. Pertama adalah tentang anak yang nggak bisa baca, Iya. yang udah SMP, padahal dia generasi alfa. Kalau SMP itu kan umurnya berapa tahun? Enggak, belumnya 13 tahun. Generasi alfa itu Iya. 12 tahun. Iya lah 13 tahun. Ya, Iya, 13 sama tahun. 13 tahun nggak bisa baca sama tentang penggunaan kata harus. Kalau saya akan menyarankan kepada orang tua anak itu ini segera pakai tablet Enuma ya, karena di situ ada apa namanya bagaimana pembelajaran literasi. Jadi mungkin Bu Preni nanti kalau bisa sih itu sih bincang-bincang sama Bu Gubernur. Nanti saya akan lebih tahu. Nanti kan tadi Bu Tabita sama Mbak Tabita sama Mbak Sarah menjelaskan apa itu Enuma. Itu bisa untuk segala umur sebetulnya. Jadi Enuma itu aplikasi, sekolah Enuma itu aplikasi yang di situ terdapat bagaimana pembelajaran literasi. Nah, tapi tadi kan sangat menarik anak ini. Ketika pakai HP, WA, dia bisa. Ini betul-betul Iya, Bu, heran anak saya. generasi alfa in situ. Jadi mungkin yang salah adalah metode pembelajaran membaca yang dia peroleh untuk yang sesuai untuk dia. Paham nggak? Kan saya udah bilang ada layanan perbedaan individual. Kita ini kan semuanya pakai metode konvoy atau metode klasikal, semua harus belajar hal yang sama. Tapi kurang melayani keberbedaan dan kecepatan belajar. Nah, ketika konvoy, misalnya ternyata konvoy itu apanya, ya nggak usah bilang Mercy lah. Yang dijadiin patokan yang di depan itu yang pakai kijang Innova yang sangat baru, kecepatan gasnya segala tinggi, yang di anak yang pakai apa yang masih apa kijang, ada mungkin yang kecepatannya rendah terpontal-pontal. Nah, si anak itu sudah lama dia tidak dapat mengikuti yang di depan tapi dibiarkan. Nah, akhirnya karena memang tahu bahwa gurunya nggak mampu melayani keberbedaan dia, ya dinaikin terus. Ini saya menduganya seperti itu ya, belum. Tapi mengenai kata harusnya, bukan berarti anak itu, justru anak itu terlalu banyak menerima kata harusnya, Bu Preni. Bukan berarti open, jadi muntah dengan kata harusnya gitu loh. Kamu iya Bu, ya Bu. harusnya kamu sudah bisa hafal ABCD, kayak gitu aja nggak bisa. Harusnya kamu begini, harusnya. Iya benar juga ya Bu ya. Nggak semua seperti itu. Nah, kata jadi bukan berarti untuk anak sekarang harus lebih banyak dikasih harusnya. Justru dia sendiri sudah tahu. Cuman kita aja yang suka mengulang-ulang kata itu gitu ya. Dia itu kan selalu apalagi dengan pandemi, pasca pandemi, semua anak pernah menyentuh gawai. Termasuk yang anak usia dini walaupun orang tuanya yang pegang. Jadi ya kan itu kan ya bukan hal. Jadi harusnya harusnya dalam benak dia itu dilakukan oleh gawai, yaitu dia udah tahu itu dengan bahasa komputer. Artinya coding lah, apa setelah ini akan jadi apa, setelah ini harus apa, dia harus apa tuh dia dari tangan dan jarinya. Karena anak-anak itu cepat sekali. Nah, sementara kita baru dengan tangan dan pikiran kita dan otak kita, kalau dia udah dengan tangan dan otak komputer. Jadi gitu loh Bu Preni. Bisa agak Iya Bu. ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu Ella. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya dan pemaparannya. Terima kasih Bu Ella. Jadi sudah cukup jelas gitu ya. Wah, ini kalau udah langsung dari pakarnya yang berbicara nih udah langsung oh iya gitu ya. Udah langsung beda pasti insight-nya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir kalau misalkan Bapak dan Ibu mau bertanya, monggo kita masih buka. Mungkin sekitar 1 pertanyaan lagi sebelum kita menutup sesi pada siang hari ini. Monggo sekali. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu tadi
tadi mendapatkan insight yang bermanfaat, jangan lupa ditulis di Instagram, di story gitu ya, lalu mention @sekolahenuma, Ibu Ella _Yulailawati, dan Rumah Komunitas Kreatif. Dan nanti untuk 3 orang yang terpilih dari tim Sekolah Enuma akan mendapatkan hadiah menarik dan langsung dikirimkan ke yang bersangkutan atau pemenangnya. Nah, mungkin sambil menunggu satu insight lagi, mungkin Kak Tabita, Kak Oktari, atau Kak Putri mungkin boleh sharing nih, tadi dapat insight apa sih yang bisa jadi pengingat kita semua nih untuk depannya gitu. Monggo. Kalau dari saya boleh nggak, Kak Syah? Saya Boleh, jadi boleh. ingat doang. Bu Ella, karena dengar kata Bu Preni, dan tadi kan kata Bu Ella di pemaparannya hindari stres, kayak gitu. Saya jadi ingat, apa namanya, kan kalau kita kan dari dulu menggarisbawahinya penting belajar gitu ya Bu Ella. Tadi lumayan refresh sih, jadi kayak hindari stres. Soalnya saya jadi ingat, kayaknya baru beberapa tahun terakhir ya, yang bukunya Educated, atau bahasa Indonesianya kalau nggak salah udah ada diterjemahin terdidik oleh Tara Westover, ya, yang dia baru mulai belajar usia 17 tahun, baru divaksin usia 22 tahun, itu di Amerika ya, Bapak Ibu sekalian, bukan di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak spesial ke daerah, kalau kita kan suka disebut negara yang baru berkembang ya, Bu Ella ya. Jadi sebenarnya nggak spesial di negara yang sudah berkembang pun bisa terjadi seperti itu, tetapi dia semangat gitu ya. Saya jadi ingat kata Ibu, hindari stres, berarti dia bisa gitu loh Bu, meregulasi stresnya, walaupun dia udah ketinggalan jauh nih si Tara. Jadi Bapak Ibu, saya jadi tersemangati lagi. Saya baru tersemangatnya telat ya, baru ke belakang-belakang karena dengerin Ibu Preni gitu. Oh, anak muridnya usia 15 tahun belum bisa sama sekali. Cuma mungkin tips yang jadinya saya akan garis bawahi buat saya sendiri dulu gitu ya, sebelum masuk ke temu anak-anak atau ke kelas atau ke community-nya Sekolah Enuma. Mungkin itu kali ya, Bu Ella, kalau saya take away-nya. Ternyata sebegitu penting untuk tetap membuat situasi otaknya nyaman kali ya. Harus. Jadi kata harus itu emang malah bisa jadi kontraproduktif buat kita. Itu sih kita takeaway saya, Kak Syalina sama Ibu Ella. Terima kasih Kak Tabita untuk pemaparannya. Wah, ini kan jadi banyak ya yang bisa kita dapetin gitu dari pemaparan Bu Ella. Kalau Kak Oktari sama Kak Putri monggo banget kalau misalkan mau menyampaikan, wah aku inget nih tadi Bu Ella ngomong ini gitu ya. Jadi bisa langsung di-sharing ini ke kita semua. Gitu. Kalau selamat siang, selamat siang Ibu Ella. Perkenalkan saya Oktari. Iya, Jadi dari tadi udah lihat dengan sekarang. jadi kalau buat saya mungkin yang paling tadi saya paling terkesan adalah memang kadang-kadang penting sekali untuk mendukung adanya perbedaan gitu, karena memang tidak setiap anak itu punya cara yang sama gitu dalam hal belajar. Seperti misalnya untuk mengurangi kata harusnya, itu juga saya juga sebagai orang tua juga merasa tertampar juga gitu, karena selama ini saya juga sering gitu untuk bilang harusnya gitu. Jadi itu sih saya yang saya dapatkan gitu, dan juga untuk mendukung perbedaan gitu, bahwa tidak setiap anak belajar dengan cara yang sama gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kakak Oktari yang non jauh di sana ya, di US. Sekarang jam berapa? Mau jam 12 malam ya? Jam 12:30 pagi. 12:30 pagi, tapi masih hadir di tengah kita semua. Terima kasih Kakak Oktari. Nah, mungkin Kakak Putri mau menambahkan, monggo, sebelum kita tutup dari acara pada siang hari ini, atau mungkin cukup? Dari aku udah nggak ada, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih Kakak Putri. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Literasi Seru edisi Petualangan Siang Hari dalam tajuk Menciptakan Generasi Alfa yang Kreatif dan Inovatif. Nanti kalau misalkan kita mau bincang-bincang lebih lanjut, boleh lewat Instagram @sekolahenuma,
Ibu Ella, @Ella_Yula_Elwati, dan juga Rumah Komunitas Kreatif. Itu adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Ella sendiri beserta timnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu udah catat nih insight-insight-nya, jangan lupa tag ke kita juga ya, supaya kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kita terusin nih ngobrol-ngobrol kita di Instagram, di sosial media, supaya kita makin apa gitu ya, makin semangat dan makin menularkan aura positif kita ke para orang tua yang ada di sekarang ini gitu ya, baik dunia nyata maupun dunia maya gitu ya, karena kan anak-anak generasi alfa gitu kan rata-rata kan orang tuanya millennials Ibu ya, dan millennials itu memang ada di dunia maya, mungkin main Instagram, main Facebook, main sosial media dan lain sebagainya. Nah, mungkin terakhir kita mungkin foto bersama dulu Ibu Ella, boleh ya? Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini yang lagi di jalan atau mungkin lagi di kantor, mungkin boleh dibuka dulu videonya. Kita akan sama-sama foto bersama dengan narasumber kita, Ibu Ella Yula_Elwati, nanti untuk dijadikan dokumentasi di Instagram kami Sekolah Enuma. Wah, udah cantik-cantik. Boleh. Ini udah rada-rada antara ngantuk dan lapar ya. Boleh dibuka. Nggak apa-apa, nanti sharing ya. Nggak harus fresh all the time ya. Betul. Oke. Oke, mungkin nanti Q-nya dari Kak Tabita mungkin. Ya. Oke, boleh. Monggo Kak. Oke, mana senyumnya? 3 kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali. Terima kasih. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Tadi 3 kali ya janjinya ya. Oke. 1, 2, 3. LL literasi. L literasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Boleh. Doyan foto ya sepertinya saya. Doyan foto ya kita semua. Oke. Sekali lagi. Literasi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Triningsih, Bu Fadni. Ya, Ibu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bunda. Wah, Bayar keren ya. banget. Ingin lagi nih materinya nih. Luar biasa ya Ibu ya. Izin ya Bu. Materinya bisa di-share kali Mbak Saleh. Boleh. Nanti kita kirimin. Bapak Ibu nanti boleh DM kita. Nanti kan udah ada di WhatsApp kemarin. Nanti kita akan share di situ materinya. Oke. Ini bisa sambil baca buku lagi ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Ella atas waktunya. Terima kasih dari Bapak Ibu semua. Selamat siang, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa. Dari yang jauh, salam. Sama-sama Ibu Ella. Iya. Doang. Oke, saya pamit ya. Baik, Bu Ella. Selamat siang Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih.